Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, hari ini kita belajar tematik tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, silahkan kalian buka buku halaman 13. Di situ ada cerita, nanti Ibu bacakan ya. Di kantor RW diadakan rapat membahas kebersihan taman umum di lingkungan rumah warga. Banyak warga yang hadir pada rapat tersebut, termasuk ayah Nina. Warga menyadari bahwa kondisi taman umum di lingkungan rumah mereka sudah tidak terawat lagi. Akibatnya, warga tidak mempunyai tempat yang nyaman untuk berolahraga. Dalam rapat tersebut, Pak RW mengajak warga untuk melakukan kerja bakti di taman umum tersebut. Mengikuti kerja bakti merupakan kewajiban setiap warga. Dalam kerja bakti tersebut, setiap warga memiliki tugas masing-masing. Hasil dari kerja bakti dapat dinikmati oleh semua warga. Setiap warga berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, pada cerita tadi dibahas mengenai hak dan kewajiban. Anak-anak masih ingat apakah itu hak dan kewajiban serta tanggung jawab? Nah, nanti Ibu jelaskan satu-satu ya. Hak adalah segala sesuatu yang didapat manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang. Dan tanggung jawab adalah merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, coba perhatikan gambar di samping ya. Di sini ada warga yang sedang melakukan kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar rumah mereka. Dan kerja bakti yang dilakukan merupakan bukti tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungan. Saat melakukan kerja bakti akan terjadi interaksi sosial antar warga masyarakat. Manusia selalu berinteraksi dengan sesama karena manusia adalah makhluk sosial dan membutuhkan manusia lain atau orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak tahu interaksi sosial itu apa saja? Nah, di sini jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Nah, merupakan interaksi antara dua individu. Contohnya, kalian berkomunikasi dengan ayah atau ibu kalian, atau kalian ngobrol dengan teman, kalian bermain dengan saudara kalian, itu disebut dengan interaksi antar individu. Itu contohnya ya tadi ya. Jenis yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Nah, interaksi antara seseorang dengan kelompok. Contohnya, ketika di dalam kelas ada seorang guru atau bapak guru atau ibu guru sedang menjelaskan materi, sedang menjelaskan pelajaran. Nah, itu contohnya satu individu berinteraksi dengan kelompok. Kelompoknya adalah kalian sebagai siswanya, sedangkan individunya adalah tadi ya bapak atau ibu guru. Yang berikutnya, interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok ini adalah interaksi antara dua kelompok. Contohnya ini dua tim sepak bola ingin bertanding. Nah, kelompok yang A dan B bertanding bola. Itu contoh dari interaksi antar kelompok. Nah, berikutnya, dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi sudah Ibu bahas bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan
orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, interaksi sosial juga dibagi menjadi dua, interaksi yang mengarah pada persatuan dan interaksi yang mengarah pada perpecahan. Interaksi yang mengarah pada persatuan ini yang harus kita lakukan ya, sedangkan interaksi yang mengarah pada perpecahan harus kita hindari supaya tidak terjadi perpecahan. Nah, masyarakat Indonesia hidup tersebar di berbagai wilayah. Indonesia memiliki beragam karakteristik. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya menjaga interaksi yang baik untuk menghindari konflik dan perpecahan dalam masyarakat dengan menjaga interaksi yang baik antar seluruh masyarakat dan segala aspek sosial yang dapat mendukung pembangunan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membahas mengenai pantun. Kalian sudah bisa ya kemarin membuat pantun, ada juga yang mencari pantun di Google. Nah, perhatikan pantun berikut. Mengangkat tangan sambil berbicara. Mengangkat tangan, kursi penuh rintangan. Wahai kawan, marilah bekerja sama, bersama-sama selesaikan rintangan. Nah, kemarin dalam pembahasan sebelumnya Ibu membahas mengenai bagian-bagian pantun. Nah, sekarang Ibu bahas lagi ya. Bagian-bagian pantun yang pertama ada sampiran dan isi. Nah, isi ini biasanya mengandung makna dan amanat pantun pada bagian isi. Nah, coba perhatikan lagi. Mengangkat tangan sambil berbicara, mengangkat kursi penuh rintangan. Wahai kawan, marilah bekerja sama, bersama-sama selesaikan rintangan. Nah, di sini ini disebut pantun ya. Pantun ini terdiri dari 4 bait. Terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua ini merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat ini merupakan isi. Di dalam isi ini tadi terdapat makna pantun. Coba kalian perhatikan, makna pantun ini adalah kerjasama itu diperlukan untuk menyelesaikan tantangan. Ini adalah isi dari makna dari isi pantun. Nah, sekarang anak-anak tugasnya kalian literasi membaca buku tematik 5D ya. Maaf, ini salah Ibu nulisnya. 5D dari halaman 19 sampai 22 dan mengerjakan latihan halaman 23. Anak-anak, sekian saja penjelasan dari Ibu. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.